di era Bu Risma itu namanya Branggang, di era wali kota Pak Bambang TH jalur hijau yang punya. Assalamualaikum Tretan, Baktiono Ketua Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, terlihat murka dalam tanda petik saat memimpin rapat dengan beberapa pejabat Pemkos. Murkanya politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya itu bukan tanpa alasan. Sebab, dua persoalan bangunan milik PT Becik Joyo di kawasan Gembong Sawah dan PT Golden City, hingga hari ini belum juga ditertibkan. Baktiono menilai, penertiban bangunan PT Becik Joyo dan PT Golden City sangat lambat. Sebab tuturnya, fakta pendukung sudah terungkap jelas dalam beberapa gelar rapat dengar pendapat RDP di komisi yang dipimpinnya. Atas dasar tersebut, Baktiono mendeadline Pemkos agar, baik PT Becik Joyo maupun PT Golden City, pada bulan September tahun 2022 harus ditertibkan. Terkait dengan deadline ini, Baktiono menegaskan komisi yang dipimpinnya akan terus mengawal. Ya, hasil pertemuan hari ini kami mengundang dari DPR, KPP, juga dari Dinas PU Bina Marga, sekarang Dinas Banjir, dan juga dari bagian hukum, juga pakar, ada dua pakar. Satpol PP juga kita undang terkait dengan lambatnya untuk penertiban di lahan milik PT Becik Joyo yang membangun bangunan di Jalan Gembong Sawah Gang Tembusan, termasuk di PT Golden City yang kita rapat sampai 3 tahun. Itu sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk penertiban. Terkait dengan PT Becik Joyo, itu kita deadline pada tanggal 8 September 2022. Untuk PT Golden City juga kita deadline sampai tanggal 19 September 2022. Kita ini menjaga wibawah pemerintahan di Kota Surabaya. Kalau ngomong pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Kalau ngomong eksekusi, itu eksekutornya yaitu di jajaran pemerintah kota. Wibawah ini harus dipegang ya untuk law enforcement, penegakan hukum, penegakan perda. Maka kami minta wali kota Surabaya juga menempatkan orang-orang yang benar-benar paham dan berani untuk penegakan aturan agar ada keseimbangan, keadilan. Iya Pak, kenapa untuk Becik Joyo ya? Kenapa kalau nggak salah mulai bulan 3 ya sampai sekarang belum ada eksekusi dari pemerintah Kota Surabaya? Apa penyebabnya Pak? Masalah keberanian saja dari jajaran yang ada di bawah wali kota Surabaya. Padahal wali kota Surabaya juga pernah ke sana, juga kita bekali kesimpulan rapat bersama, kita mengundang pakar hukum, juga sudah kita lakukan semua. Tapi para pengusaha tersebut itu masih merasa benar. Padahal juga kita sudah berikan pengertian itu terkait dengan bangunan-bangunan yang melanggar, apalagi menutup gang. Gang itu ada alamatnya. Kita harus belajar dari sejarah. Ya, sejarah itu seperti apa? Kita lihat mundur ke belakang lagi. Di era Bu Risma itu namanya Branggang. Itu seluruh Branggang itu bisa ditertibkan. Kita tarik mundur lagi di era wali kota Pak Bambang TH, jalur hijau yang punya pompa-pompa bensin waktu di jalur hijau itu mayoritas yaitu orang yang pengusaha, pasti ada juga pensiunan jenderal, ada juga yang pensiunan mereka yang punya jabatan tinggi. Itu pun dengan keberaniannya Pak Bambang TH berani menertibkan dan mengembalikan fungsi-fungsi termasuk fungsi jalur hijau. Nah, kali ini juga harus diteruskan dengan yang melanjutkan kepemimpinan ini. Kalau ini kan masalah kecil, masalah sepele, dua bangunan ini. Kita backup juga lewat Komisi C. Jadi Pak, andai kata nanti itu kan sudah ada deadline ya penertiban semua. Nah, kira-kira andai kata itu terabaikan, kira-kira sikap Komisi C bagaimana? Ya, Komisi C tetap mengawal pemerintahan Eri Carmuji. Dan kami akan mengawal semaksimal mungkin.